Dengar, tepat setelah jejak-jejak dilangkahkan, kau menyapa sebagai satu-satunya yang kunantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Jadi saya mengambil jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, saya akan membahas puisi rakyat. Nah, poin-poin yang saya akan sampaikan di sini yaitu pengertian, ciri-ciri, jenis, dan contoh puisi rakyat itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan saat ini kita menggunakan sistem belajar mengajar online, jadi di sini saya akan memberikan satu materi yang berupa video, yang mana materi yang akan saya bawakan hari ini yaitu puisi rakyat. Adapun poin-poin yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, poin yang pertama yaitu pengertian, yang kedua ciri-ciri, jenis-jenis, dan contoh dari puisi rakyat itu sendiri. Ya baik, mari kita memasuki materi. Jadi pada poin pertama dari materi saya itu, di sini saya akan menjelaskan pengertian puisi rakyat. Jadi di sini puisi rakyat adalah kesusastraan rakyat yang sudah tertentu bentuknya. Biasanya terdiri atas beberapa deret kalimat. Ada yang berdasarkan mantra, panjang pendek suku kata, lemah tekanan suara, atau hanya berdasarkan irama. Nah, selanjutnya ciri-ciri puisi rakyat. Yang pertama, tidak dikenal siapa nama pengarangnya karena merupakan hasil turun-temurun. Yang kedua, penyampaiannya lewat mulut ke mulut, jadi disebut sastra lisan. Yang ketiga, terikat oleh aturan-aturan. Nah, pada poin ketiga di sini, aturan-aturan tersebut, yang pertama itu jumlah kata dalam satu baris. Yang kedua, jumlah baris dalam satu bait. Yang ketiga, persayakan atau biasa disebut dengan rima. Yang keempat, banyak suku kata tiap baris. Dan yang terakhir, irama. Selanjutnya, jenis-jenis puisi rakyat. Yang pertama dari jenis-jenis puisi rakyat itu ada pantun. Nah, di sini pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang berasal dari bahasa Melayu yang dipopulerkan di Indonesia. Terdiri atas 4 larik atau baris. Larik pertama dan kedua sebagai sampiran, dan larik ketiga dan keempat sebagai isi bersajak A, B, A, B. Ya, bisa kita lihat contohnya dari pantun ini. Contohnya berbunyikan, ibu tani membawa mampan, nampan dibawa diisi roti. Ayo kawan ingat pahlawan, jasa mereka sungguh berarti. Nah, selanjutnya di sini bisa kita lihat yang kedua itu ada gurindam. Nah, gurindam adalah salah satu jenis puisi lama yang berasal dari negeri India. Terdiri dari 2 bait. Tiap bait terdiri dari 2 baris kalimat dengan rima yang sama, yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, di sini bisa kita juga lihat contoh dari gurindam itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada syair. Syair adalah salah satu jenis puisi lama yang berasal dari Persia. Tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik yang berakhir dengan bunyi yang sama. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini. Ini adalah contoh dari syair yang bunyinya itu, sudah lama rasa ini terpendam di hatiku, tapi kau tak menganggap diriku. Mungkin hatimu sudah tertutup untukku. Ini memang jalan takdirku.
Nah, dari syair yang saya bacakan itu terdapat akhiran yang bunyinya sama. Yang pertama itu hatiku, diriku, yang kedua diriku, yang ketiga untukku, dan yang keempat takdirku. Nah, takdirku. Seperti contoh yang kita lihat saat ini terdapat beberapa akhiran kata yang sama. Nah, selanjutnya itu ada mantra. Mantra adalah sebuah ucapan yang masih dianggap mempunyai kekuatan gaib atau mistis. Terdiri atas beberapa rangkaian kata yang memiliki irama. Bisa kita lihat juga contohnya dari mantra. Contohnya nah, selanjutnya itu Karmina. Karmina atau dikenal dengan pantun kilat. Nah, Karmina ini adalah pantun yang terdiri dari 2 baris. Baris pertama adalah sampiran dan baris kedua adalah isi dengan pola sajak lurus. A. Kita bisa lihat contohnya dari Karmina ini. Nah, selanjutnya itu ada seloka. Nah, seloka di sini merupakan bentuk puisi Melayu klasik, biasanya ditulis 4 baris memakai bentuk pantun atau syair. Kadang juga ditemui seloka yang ditulis lebih dari 4 baris. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini. Ini adalah contoh dari seloka. Nah, selanjutnya itu ada talibun. Talibun di sini adalah salah satu puisi lama yang seperti pantun karena memiliki sampiran dan isi. Tetapi bedanya talibun dengan pantun itu, talibun memiliki 4 baris, mulai dari 6 baris sampai 20 baris, berirama ABC, ABC, ABCD, ABCD, ABCDE, ABCDE dan seterusnya. Kita bisa lihat contohnya dari talibun. Ya, jadi cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan materi singkat pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dengan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat, tepat setelah lampu dipadamkan, kau menyala sebagai satu-satunya yang kurindukan. Di sini, di tempat yang paling kau hindari, aku pernah berdiri, menggores kata, menulis warna. Pada ratapan panjang yang memuat dalam dinding kecemasan, aku mengisahkan kenangan di kepasrahan yang begitu lapang. Retak berserakan tanpa kediaman, terkoyak sepi, melayang di antara pekat aroma kopi. Dengar, tepat setelah jejak-jejak dilangkahkan, kau menyapa sebagai satu-satunya yang kunantikan. Di sini, di peluk yang pernah kau nikmati, aku masih sendiri, mencari kehilangan, menemui perpisahan. Pada letupan kenang yang memuat kekosongan, aku membicarakan senyummu di keindahan yang telah hilang. Hancur berkeping, tersapu kesunyian, terinjak lara, terlarut dalam pahit yang diseduh air mata. Tunggu, santailah sejenak, karena tepat setelah meja ditinggalkan, kedai menyesak sebagai satu-satunya keterangan.
Satu kisah yang pernah kita ucapkan, beribu rencana yang pernah kita perjuangkan, lenyap. Kau memutuskan berpindah hati sebelum satu persatu rencana kita berhasil diwujudkan. Menggores kesadaran, menyayat perasaan, pada setiap kata yang memuat pertanyaan, aku mencari kau yang kurindukan. Aku menyapa kau yang kunantikan. Aku mencari, menyapa, menanti. Aku merindu, aku terisak, aku menunggu hadirmu. Dan kini, satu-satunya yang tersisa hanyalah goresan yang kau buat sebagai prasasti kesendirian. Kapanpun sunyi merasuk jiwamu, kemarilah, pesan kopi terpahit dengan kenangan termanismu. Genggam kesedihanmu sebagai duka yang paling bahagia. Dan apabila hatimu butuh didengarkan, temui aku dalam perbincangan. Niscaya kopi yang kau pesan tak akan pernah sepahit kehilangan.